bosnya semua udah nggak ada, dia udah pergi dari sini. Assalamualaikum. Nge-guide nama Joko Anwar pun rupanya nggak cukup buat ngangkat perhatian penonton Indonesia. Orang kira bakal bisa ngimbangin euforia Barbenheimer lokal. Soalnya kan legenda kelam Malin Kundang itu tayang bareng sama agak lain Menyala Pantiku. Tapi aku tahu sendirilah, yang dipilih tetaplah komedi receh. Apalagi adegan golden scene cipokan Boris dan Oki. Ya begitu. Yang beginian langsung sold out. Padahal serius weh, film Malin Kundang ini bagus loh, bukan jelek. Cuma apalah daya, kau ngerti sendiri kan Wak? Genre apa yang menguasai bioskop kita? Ya itu. Awal filmnya langsung lempar misteri tanpa ada pemanasan. Dan jujur agak berat buat sebagian orang. Banyak teka-teki dilempar sekaligus, info datang setengah-setengah, dan ritme yang awalnya terasa padat. Lo bakal ngerasain kayak, ini film mau ngomong apa sih di awal? Tapi justru itu mungkin strategi film yang menurutku. Dan mungkin filmnya pengen bikin kita sebagai penonton bingung bareng karakternya. Karakter si Alif, karakter yang kehilangan ingatan. Begitu juga lo duduk manis, ngikutin alurnya, semua potongan ceritanya mulai nutup satu persatu. Ada payoff yang cukup solid, terutama di babak kedua dan ketiganya. Tapi tetap aja, ada beberapa bagian yang kayak butuh satu scene tambahan lagi lah, biar alasannya lebih matang. Beberapa pertanyaan masih ngambang sampai akhir dan sengaja dibiarkan abu-abu. Mungkin buat sebagian penonton itu menarik, tapi buat sebagian lainnya ini bakal terasa kayak film yang belum selesai. Secara konsep, reinterpretasi legenda Malin Kundang jadi thriller psikologis itu ide yang keren. Cuma eksekusinya emang kadang terasa terlalu hati-hati di sini. Terlalu nunjukin ini thriller yang serius, sampai pacingnya jadi agak kaku di beberapa bagian. Tiga aktor utamanya tampil mantap. Rio Dewanto benar-benar pas sebagai karakter Alif. Kelihatan mentalnya retak, tapi tetap kelihatan berusaha untuk jadi stabil. Kalian semua akan simpatis sekaligus mungkin bisa curiga sama dia. Sementara Vonny Anggraini sebagai ibu terasa sangat kuat di sini. Auranya ambigu kali, bikin kalian nggak tenang tiap kali dia muncul. Kemudian Farida Mufti solid, dia jadi jangkar emosinya di film ini. Kehadiran dia bikin ceritanya tetap kerasa manusiawinya. Tapi relasi antar karakter sebenarnya bisa lebih dalam loh. Film ini mencoba menyentuh isu hubungan ibu dan anak yang kompleks. Tapi beberapa momennya cuma nyenggol di permukaan doang. Jadi konflik besarnya diburu sama timeline thrillernya. Jadi emotional depth-nya pun gak selengkap yang harusnya bisa dicapai mereka. Beberapa dialog non-verbalnya kuat, tapi treatment dramanya kadang keburu diringkas. So, actingnya bagus, chemistry-nya dapat, cuma kedalaman relasi mereka ya masih segitu aja. Dari menit pertama, film ini mungkin akan bikin kalian semua duduk dengan rasa gelisah, Wak. Semua terasa janggal, tapi kalian gak tahu pasti apa yang membuat kita duduk jadi gelisah. Build up ini solid dan konsisten. Ada beberapa adegan disturbing yang beneran bikin kita sebagai penonton gak nyaman. In a good way ya, untuk genre film ini. Tapi soal twistnya, nah ada dua twist utamanya yang gak sama kuatnya. Twist pertama lumayan gampang ditebak, kemudian twist keduanya lebih besar sebenarnya, tapi tetap tidak semengejutkan yang diharapkan banyak orang. Apalagi film ini yang menggait nama Joko Anwar sebagai penulis dan produsernya. Bukan berarti jelek ya, enggak, bagus, cuma ekspektasinya emang tinggi banget nih kita. Endingnya sendiri oke, tapi transisinya menuju final act-nya terasa agak terburu-buru. Jadi ada beberapa bagian yang terasa kayak terlalu cepet gitu untuk ngejelasin sesuatu yang dibangun sepanjang film, padahal butuh proses di situ. Film ini jelas punya ambisi ya, mau ngebahas memori, luka lama, guilt ada di situ, hubungan keluarga, atau bahkan reinterpretasi Malin Kundang. Jadi ini memang filmnya emang mengulang apa yang nggak pernah diberesin, dan itu terasa banget. Endingnya menegaskan hal tersebut, tapi beban temanya banyak banget di film ini. Nggak semuanya digali sampai dalam. Untuk ukuran film thriller psikologis, ini masih oke. Tapi untuk film yang ngebawa ya Malin Kundang ya, dengan
dengan sentuhan Joko Anwar, kalian akan bisa ngerasa kok beberapa layer ceritanya belum digali sampai akar. Beberapa adegan disturbingnya cukup efektif, tapi beberapa malah terasa ya numpang lewat. Ini menurut subjektifku ya. Ada potensi drama ibu dan anak yang bisa banget jadi highlight, tapi lebih banyak diceritakan ya lewat simbol doang, bukan adegan emosional yang kuat. Tapi secara konsep besar, film ini punya identitas yang jelas. Dan itu yang bikin filmnya tetap berasa berkesan, meski rasa kurang tetap selalu ada kalian temukan di sini. Sepi bukan karena jelek ya, tapi emang karena selera pasar kita emang begitu sayang. Waktu film ini tayang, emang kalian akan sadar sendiri kok pas masuk studio, loh kok nggak rame, kok agak sepi. Ini pasti kalah nih sama Agak Lain Menyala Pantiku, penontonnya pada kesana semua. Padahal bukan itu loh masalah utamanya. Realitanya emang selera mayoritas penonton Indonesia emang mentok di dua hal. Komedi receh yang gampang dicerna atau horor yang ngagetin. Oh, sama satu lagi lah, yang berbau-bau tangisan. Itu pun tergantung ya, tergantung moodnya, rame atau tidak. Dua hal tadi, dua aja ya yang tadi ya, itu kuanggap zona aman. Tinggal masuk bioskop, ketawa atau kaget, udah pulang dengan rasa senang. Sementara film Legenda Kelam Malin Kundang, itu tuh beda banget. Dia bukan horror jump scare, bukan komedi ribut, bukan cinta-cintaan, tapi dia itu thriller psikologis. Pace-nya pelan, nuansanya muram, dan sebagai penonton kalian dituntut untuk mikir di sini. Genre kayak gini nih emang segmented banget dari sononya. Bahkan kalau kau pasang nama Joko Anwar segede apapun di posternya, emang nggak otomatis bikin penonton umum ngegas datang untuk nonton film ini. Karena emang mereka jauh lebih nyaman sama tontonan yang udah pastilah, udah pasti hits, udah gitu aja lah. Dan ini emang kenyataan pahit di industri perfilman kita ya. Film yang kualitasnya bagus, berani, punya identitas yang kuat, emang sering kalah saing sama yang lebih aman. Jadi bukan salah filmnya loh. Filmnya tetap layak pakai banget ditonton. Tetap solid, cuma emang bukan jenis yang bakal meledak di pasaran. Dan itu bukan berarti filmnya gagal. Cuma emang marketnya aja belum kesana. Legenda Kelam Malin Kundang sukses bikin dongeng klasik jadi thriller gelap yang dewasa dan juga manusiawi. Aktingnya kuat, tensinya stabil, idenya berani, atmosfernya nempel, tapi secara eksekusi, ya begitulah. Film yang menarik kok buat ditonton. Aku sangat berharap kalian untuk mau meramaikan film ini. Ingat, walaupun ada beberapa kritik yang aku sampaikan, tapi tetap film ini layak pakai banget ditonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang sudah nonton film Legenda Kelam Malin Kundang. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.